Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi. Kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan membahas apa ya? Ya, benar sekali. Kali ini kita akan membahas mengenai DNA inti dan DNA mitokondria. Sebelumnya, kenalin nama saya Emiliano Fitri dengan NPM A1D022014. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu dengan program studi pendidikan biologi. Nah, sebelum kita membahas mengenai DNA inti maupun DNA mitokondria, kita harus tahu dulu apa itu DNA. DNA adalah asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan secara seluler. DNA terdiri dari 4 struktur kimia yang hampir sama susunannya, yang dinamakan dengan nukleotida, yaitu adenin yang disimbolkan dengan A, timin yang disimbolkan dengan T, sitosin disimbolkan dengan C, dan guanin disimbolkan dengan G. Nah, 4 bahasa ini diulang-ulang ribuan sampai jutaan kali jumlahnya dalam genom, mulai dari organisme sederhana bersel tunggal seperti bakteri, sampai yang kompleks, dengan sel banyak seperti tanaman, hewan, dan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai DNA inti. DNA inti merupakan asam nukleat yang menyimpan informasi genetik dan merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA inti berperan dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik, serta menentukan karakteristik fisik seseorang. Nah, gambaran di sebelahnya itu merupakan contoh dari DNA inti, yang mana ia berbentuk linear dan double helix. Selanjutnya mengenai DNA mitokondria. DNA mitokondria atau yang sering juga disebut dengan mtDNA adalah materi genetik DNA yang berada di dalam mitokondria. Mitokondria adalah organel dalam sel eukariotik yang mengubah energi kimia dari makanan dalam bentuk yang dapat digunakan oleh sel, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Nah, gambar di sebelahnya merupakan contoh dari DNA mitokondria yang berbentuk sirkuler atau lingkaran. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan antara DNA inti dan DNA mitokondria dari beberapa aspek. Untuk yang pertama yakni bentuk. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa DNA inti bentuknya linear atau double helix, sedangkan mtDNA berbentuk sirkuler atau melingkar. Kemudian dari segi letak, DNA inti terletak pada inti sel atau nukleus, sedangkan mtDNA terletak pada organel sel yakni mitokondria. Dari segi protein histon, untuk DNA inti memiliki beberapa macam protein histon, sehingga bentuknya seperti berpilin-pilin. Sedangkan mtDNA tidak memiliki protein histon. Selanjutnya dari segi penurunan, DNA inti bersifat paternal dan maternal, artinya diwariskan dari ayah maupun ibu. Sedangkan mtDNA bersifat maternal, artinya hanya diwariskan dari ibu. Kemudian DNA inti ini bersifat diploid, sedangkan mtDNA bersifat haploid. Dan yang terakhir dari segi peran, DNA inti ini berperan untuk menentukan sifat dan karakter, menyimpan informasi genetik, dan memproduksi protein. Sedangkan DNA mitokondria berperan yakni identifikasi individu, konfirmasi garis keturunan ibu, memproduksi energi dan mengatur mitokondria, baik dari segi perbaikan, replikasi, dan stabilitas mitokondria. Itulah tadi pemaparan mengenai DNA inti dan DNA mitokondria. Bagaimana? Seru kan belajar biologi? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat dan kembali lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.